Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada pagi hari ini kita diperkumpulkan satu dengan yang lain untuk kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita siapkan Alkitab kita di atas meja. Dan terlebih hati kita untuk memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ayat hafalan kita dari Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mengangkat pujian, ya, terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu setia dan memberikan anugerahnya selalu kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih untuk segala kasih Tuhan yang selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mempertemukan kami satu dengan yang lain untuk mengikuti KKCF pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama kita. Ya, oleh karena itu mari kita selalu berjalan serta Yesus. Kita angkat pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
Baik, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita semua berdiri. Kita mengakui iman rasuli, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Risma. Kepada Ibu Risma disilakan. Ya, baik Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian, dan juga Bapak Ibu orang tua, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Kami juga bersyukur Tuhan boleh diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan di hari ini. Terima kasih buat kami semua yang boleh mengambil bahagian, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak serta para orang tua Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kegiatan belajar mengajar yang boleh berjalan dengan baik selama 1 minggu ini. Terima kasih untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak membawa pokok-pokok doa kami. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Negara kami bahkan dunia sedang berduka oleh karena COVID-19. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden Joko Widodo dan juga bersama dengan para menterinya. Tuhan kiranya memberi hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka, sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah yang tepat Tuhan, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Kami pun juga berdoa Tuhan, buat seluruh tenaga kesehatan yang menangani dan merawat para pasien COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan memberi kesehatan buat mereka. Ketika mereka merasa lelah, Tuhan kiranya hadir memberi kekuatan buat mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Kami mau berdoa untuk seluruh pengurus yayasan, guru dan staf. Biarlah kiranya Tuhan juga memberi kesehatan hikmat buat kami semua menjalankan setiap program, terutama dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terkhusus kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Guru. Biarlah Tuhan kiranya senantiasa juga memberi kesehatan dan hikmat serta kemampuan untuk mereka boleh mengajar dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang kami didik. Tuhan kiranya juga terus memberi mereka kesehatan dan ketekunan. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mereka pun juga boleh unggul dalam akademis mereka. Dan suatu saat Tuhan boleh membanggakan orang tua mereka, bahkan Tuhan, bangsa dan negara. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa juga untuk orang tua siswa.
Tuhan juga senantiasa memelihara mereka. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan memberkati. Bapa, kami juga berdoa. Mungkin pada saat ini ada guru-guru, orang tua ataupun siswa yang sementara sakit, terpapar karena COVID-19, ataupun ada juga yang isolasi mandiri. Bahkan juga mungkin ada yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Tuhan kiranya hadir, memberi kekuatan, memberi penghiburan Tuhan, terlebih kesembuhan buat mereka yang sakit. Bapa di dalam kerajaan surga, seluruh hidup dan kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber kekuatan buat kami, sumber pertolongan, sumber penghiburan, bahkan sumber kekuatan buat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bu Risma yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Ya baik anak-anak, kita akan masuk di dalam ayat hafalan kita dari Mazmur pasalnya yang ke-29, ayatnya yang kedua, yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Versi Inggris, Psalm chapter 29 verse 2. Give to the Lord the full glory of his name. Give him worship in holy robes. Mandarin akan dibacakan oleh Lao Shi Wealthy. Kepada Lao Shi silakan. Oke, baik, kalau saya akan bacakan dalam versi bahasa Mandarin. 诗篇第27节第2章，要将耶和华的名手当的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。再来一遍，诗篇第29章第2节，要切强耶和华的名手，他的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。谢谢大家。谢谢老师。Ya anak-anak, kita tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku ya. Anak-anak, kita sadar bahwa Yesus itu sayang sekali sama kita. Dia memberikan buku untuk kita untuk menjadi yang menolong kita menjalani kehidupan kita. Mari kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan
sampaikan oleh Pak Abdi. Kepada Pak Abdi disilakan. Halo, shalom, selamat pagi teman-teman, anak-anak kami yang Bapak Ibu guru sayangi, bagaimana kabarnya? Ya, hari ini adalah hari ke-6 ya, di bulan Agustus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Di tengah pandemi, kita masih diizinkan bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran dan perenungan kita, di pagi ini, terlebih dulu kita berdoa. Mari ikuti Bapak Guru di dalam hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami bisa bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, agar kami bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Musa, ya. Ada hal yang menarik, nanti Bapak Guru akan berikan rewards ya, kira-kira tuh tema kita hari ini apa ya. Kalau belum dapat gambaran, silakan disimak ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran 3, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, kita akan membuka secara bersama-sama Alkitab kita dalam Keluaran 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Iya. Bapak Guru akan bantu bacakan untuk anak-anak sekalian. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, ia bisa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Teman-teman, boleh lihat ini kira-kira suku apa ya? Ada banyak sekali suku di Indonesia ini. Ciri-cirinya mereka kecenderungan memakai baju warna putih. Suku apa? Ini kira-kira suku apa ya? Nah, nanti boleh teman-teman googling ya sebagai bahan referensi tambahan. Ini adalah suku Baduy. Teman-teman, ini adalah suku Baduy. Suku Baduy ini terletak di Provinsi Banten ya. Terletak di Provinsi Banten yang ibu kotanya Serang. Nah, suku Baduy ini adalah satu-satunya suku yang saat ini tidak ada satu orang di dalam suku tersebut yang positif COVID. Ya, kita tahu persebaran COVID yang semakin masif begitu ya. Kita khawatir, jangan-jangan saya tertular, jangan-jangan dia membawa virus seperti itu ya. Tetapi suku Baduy ini adalah suku yang tidak
ada kasus positif COVID sampai detik ini. Ada hal luar biasa di sana. Mereka itu terisolasi. Yang pertama, yang kedua, mereka itu memiliki disiplin yang luar biasa, ya. Mereka itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat, kemudian mematuhi peraturan yang ada di wilayah tersebut. Sejak COVID sudah ada di Indonesia, mereka langsung mengurung diri dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Kemudian suku ini adalah suku yang belum bercampur aduk, ya. Jadi suku ini adalah suku yang masih bersih dan belum berhubungan dengan orang-orang luar selain suku mereka. Misal kalau kayak kita di Timika, suku Batak ada, suku Toraja ada, jadi bercampur seperti itu. Kalau suku Baduy ini, khususnya suku Baduy yang dalam ini adalah, mereka itu adalah suku yang anggapan orang terasing seperti itu, ya. Nah, teman-teman, suku Baduy ini, gambarannya terhadap kasus COVID ini bisa menjadi satu contoh, ya, yang akan kita pelajari untuk pagi ini. Nah, di pagi ini Bapak Guru akan sedikit mengulang kisah Musa yang minggu lalu telah dibawa Lawese Amel, ya, dalam firman Tuhan. Ada yang masih kenal sama Musa? Musa adalah anak orang Israel, ya. Tapi dia hidup di istana Mesir. Dia menjadi pangeran di sana kurang lebih selama 40 tahun, teman-teman. Nah, dari pangeran akhirnya dia melarikan diri ke Midian, lalu di sana dia menjadi penggembala kambing. Coba bayangkan, ya, seorang pangeran itu tiba-tiba menjadi penggembala kambing gitu, ya. Nah, waktu itu orang-orang Israel ini menderita karena kerja paksa yang dilaksanakan oleh Mesir. Nah, karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Teman-teman nggak boleh salah paham di sini, ya. Membunuh orang Mesir itu bukan artinya dengan merasa gagah dan hebatnya Musa, tetapi itu adalah bagian dari bagaimana dia melindungi saudara-saudaranya atas kekejaman yang sedang terjadi, begitu, ya. Jadi saat itu Musa pergi melarikan diri ke Midian, kemudian di sana dia menjadi penggembala kambing, dan tibalah dia di Gunung Horeb, ya. Nah, saat dia menggembala, tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Boleh kita bayangkan, tiba-tiba ada nyala api begitu, ya. Mungkin kalau kita sering menonton film-film fiksi, teman-teman, ya, ada superhero begitu, ya. Dia menyala-nyala di dalam api, tetapi tidak merasakan panas seperti itu, ya. Pernah nggak teman-teman menonton film-film superhero seperti itu? Tetapi ini bukan untuk dicoba, ya. Ini nggak boleh dicoba, karena serial tokoh-tokoh yang ada di film itu adalah cerita-cerita fiksi. Nah, ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya, ya. Nah, semak-semak duri yang ada di sana itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar, teman-teman. Lalu di sana Musa disuruh untuk membuka kasut tadi. Firman Tuhan beritakan kepada kita, kasut itu adalah seperti sandal, sepatu gitu, ya. Karena apa? Karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Nah, maknanya dalam kehidupan kita apa? Jadi ketika Musa datang ke sana, Musa harus meninggalkan setiap kehidupannya untuk menyatakan dirinya atau terpanggil untuk Tuhan perintahkan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, teman-teman, kata kunci hari ini yang kita pelajari ini adalah kudus. Ya, kudus ini berasal dari kata kados, itu dalam bahasa Ibrani. Ini artinya kudus itu adalah memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain.
Teman-teman boleh nggak kira-kira bayangkan tuh ya, tidak tercampur dengan yang lain. Berarti kudus itu bisa berarti juga bersih ya. Kudus itu juga bisa berarti suci. Kalau kita minta misalkan air bersih, minta dong air bersih. Ada nggak yang kasih kopi ke kita? Enggak, bukan? Ada nggak yang kasih ketika kita misalkan minta air bersih lalu dikasih kopi? Kopi itu kan udah tercampur gula di sana. Kalau kita minta air bersih, itu akan dikasih air tawar kan, air putih gitu ya, air bening gitu ya teman-teman. Nah, secara umum seperti itu kira-kira definisi dari kudus itu. Kemudian, kekudusan itu juga diambil dari kata hagiasmos, yang artinya terpisah dari yang duniawi, dari yang tercemar. Teman-teman, hagiasmos ini berasal dari bahasa Yunani ya. Nah, jadi dalam perikop ini kita diingatkan bahwa ternyata Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengasih yang memberikan kita napas kehidupan ini ternyata sifat utamanya adalah kudus. Artinya dia itu tidak tercemar. Ya, teman-teman kira-kira bisa nggak berikan contoh yang tercemar kira-kira seperti apa? Ya, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kamu mungkin kelas besar, kelas 4, 5, 6, mempelajari tentang dampak penggunaan kendaraan bermotor terhadap polusi udara misalkan. Nah, dia tercemar. Asap-asapnya itu bergabung di udara sehingga udaranya itu menjadi tidak bersih. Nah, teman-teman, di sini dalam pembahasan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, harusnya kita bisa seperti Musa yang dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Nah, Musa datang, aduh Tuhan Yesus, saya kan sudah berumur 50 tahun. Jadi, teman-teman bayangkan tuh, umur Musa ketika Tuhan panggil itu berusia 50 tahun. Nah, pas berusia 50 tahun lalu dia dalam berkata-kata tidak pasti seperti itu ya. Dengan memimpin seorang penggembala domba lalu memimpin sebuah bangsa. Coba kamu bayangkan kalau kamu kecil sekarang, siapa tahu nanti kamu jadi presiden, memimpin seluruh rakyat Indonesia. Wow. Nah, Tuhan juga nggak Musa tidak memikirkan itu. Ya. Musa tidak memikirkan bahwa dia akan Tuhan panggil. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau merasa terpanggil dan menghormati kekudusan Tuhan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam lingkungan belajar, mungkin saat ini belum bisa kita bertemu di lingkungan sekolah, ya masih dalam pandemi, sehingga memungkinkan kamu untuk saat ini belajar di rumah. Nah, untuk menghormati kekudusan Tuhan itu, kita harus tertib dan hikmat dalam mengikuti ibadah. Pertama yang mengikuti ibadah dulu ya. Jadi teman-teman kita harus tertib dan hikmat. Bukan karena Pak Abdinya yang seram. Wah, Pak gurunya seram. Bukan. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Ya. Tuhan yang Maha Pengasih. Ya. Tuhan yang memiliki segala sesuatunya. Tuhan yang Maha Kaya gitu ya. Dalam mengikuti ibadah kita harus tertib, termasuk dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalkan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sangat mungkin pas kamu online begitu ya, apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, walaupun dalam online itu kita harus mendengarkan kayak begitu ya. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian harus rajin beribadah. Teman-teman, pandemi, apakah kamu sekolah minggu dari rumah atau masih tetap ke gereja? Kita harus rajin. Kenapa? Karena tempat ibadah itu adalah disitulah bait suci dari Tuhan tersebut. Jadi kita harus menghargainya dengan apa? Dengan rajin beribadah. Jadi bukan hanya ke gereja juga sih. Tiap hari kita melaksanakan morning briefing. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Ibu guru. Nah, setiap kali kita
mendengarkan firman atau renungan yang disampaikan Bapak Ibu Guru, kita harus minimal mendapatkan satu makna. Apa kira-kira yang disampaikan pada pagi hari ini, begitu ya. Jadi jangan hanya mendengarkan, menangkap informasi lalu lupakan. Jadi rajin beribadah itu bukan cuma intensitasnya yang banyak, tetapi setiap kita mengikuti ibadah dengan penuh komitmen dan kesungguhan, kita bisa merenungkan apa yang saya lakukan. Dan lakukanlah itu, walaupun hal-hal positif yang kecil, itu pasti sudah menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Teman-teman, menjadi teladan tentu nggak mudah gitu ya. Menjadi teladan nggak mudah, tetapi sama seperti Musa yang penggembala domba, yang dari pangeran ke penggembala domba, lalu Tuhan percayakan untuk memimpin sebuah bangsa. Kita juga semua anak-anak Tuhan. Ya, marilah untuk mampu memimpin diri sendiri, memiliki inisiatif yang baik. Ya, misal dalam proses pembelajaran, kadang Bapak Ibu Guru sudah sampaikan tugasnya halaman ini, udah di WhatsApp tuh. Pas pembelajaran online sudah disampaikan secara lisan. Kemudian di Google Classroom sudah disampaikan tugas yang seperti ini. Lalu tanya lagi, Bapak Ibu Guru yang mana tugasnya? Nah, hal-hal seperti itu ternyata tidak boleh. Karena apa? Karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, untuk menjaga kekudusan itu bukan hanya kita berdiam diri, tetapi kita harus mau melakukan segala sesuatu hal-hal positif untuk menumbuhkan karakter yang bersih dan jujur. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu Guru lagi mengajar, lalu karena memang jaringan kamu tidak memungkinkan untuk membuka kamera misalkan, jangan sampai teman-teman menutup kamera tetapi tidak ada di tempat seperti itu. Jadi Tuhan ada tuh, Tuhan ada bisa melihat. Mungkin Bapak Ibu Guru terbatas, tidak bisa tahu siapa yang sedang memang mengikuti pembelajaran itu, ya. Kemudian harus bersikap jujur. Kemudian kita harus melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dengan senang hati dan nggak boleh bersungut-sungut. Firman Tuhan katakan, terimalah nasihat dan didikan supaya apa? Supaya kita menjadi bijak di masa depan, menjadi core value kalam kudus, memiliki kasih. Ya, kita harus memiliki kasih. Itu cara kita juga untuk menjaga kekudusan itu. Ya, memiliki kasih, tidak mementingkan diri sendiri, ya. Kemudian kita harus mandiri. Ya, sering sekali penugasan misalkan harus dibantu oleh papa mama. Coba kamu bayangkan kalau kamu latihan renang, lalu papa mama pegang kamu dari kecil sampai dewasa, sampai ubanan pun kita mungkin nggak bisa belajar tuh. Ya nggak teman-teman? Jadi maksud dari Pak Guru di sini adalah bagaimana supaya kita memiliki kepribadian yang mandiri. Ya, mandiri itu tidak perlu lagi papa mama suruh, bang kamu mandi, lalu kamu mandi. Ya, kalau ada teman-teman sudah inisiatif, tidak perlu disuruh-suruh, itu karakter luar biasa. Sebenarnya itulah kesukaannya melaksanakan perintah orang tua dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita diajarkan bagaimana cara kita untuk menguduskan Tuhan, bukan hanya berdiam diri, tetapi melakukan hal-hal positif dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan tercela, ya, misalkan bersungut-sungut, tidak semangat, ya, dalam melakukan segala sesuatu. Memang tidak mudah teman-teman, ya, di situasi pandemi ini kurang lebih memasuki 3 tahun, ya, 2,5 tahun ini kita sudah melaksanakan pandemi, ya. Kita tiap hari berhadapan dengan handphone, termasuk Bapak Guru juga, ya.
merasakan kelelahan, dan Bapak Guru paham bahwa anak-anak juga mungkin sudah jenuh di sana, tetapi jangan itu membuat kita menjadi patah semangat dalam belajar. Marilah kita tetap semangat, berdoa segera pandemi ini bisa berlalu dengan cepat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga diri kita tetap bersih, ya, jasmani dan rohani kita. Jadi itu harus menjaga diri kita bersih, kemudian harus jaga jarak. Kalau kita bisa mengalah dan memimpin dan mengendalikan diri kita, kemungkinan besar pandemi ini akan segera berlalu. Sama seperti yang dialami oleh suku Baduy tadi. Jadi yang boleh kita laksanakan adalah menghormati kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Seperti itu anak-anakku sekalian, ya. Demikian firman Tuhan yang boleh Bapak Guru sampaikan. Untuk menutup, Bapak Guru akan bacakan satu ayat, yaitu tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang kudus, Allah yang maha kasih, yang memiliki kami semua. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami hikmat dan berikan kami kekuatan, biarlah anak-anak tetap memiliki semangat, meskipun di situasi yang kurang mendukung kepada kami untuk melaksanakan proses pembelajaran, tetapi oleh pertolongan Tuhan bahwa segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, termasuk proses tumbuh kembang anak-anak kami. Demikian juga kepada Bapak Ibu Guru dan kepada orang tua sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami didik dan bina. Biarlah juga kami memiliki hikmat dan kekuatan agar bisa mengarahkan segala anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi dunia, terkhusus menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Abdi yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Kita akan masuk ke dalam doksologi. Doksologi. Kita berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita lipat tangan semuanya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan Dikau. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami berlakukan dalam suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami dalam belajar mengajar dan apapun yang kami kerjakan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik anak-anak, demikianlah
ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar. Bye.